محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Fadilatul Mukarramun, para alimil ulama, para guru, para asatid wal asatidat, para hujjaj, para hujjajah, insyaallah para calon-calon hujjajah, para calon-calon bapak haji dan ibu haji, yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang saya hormati Sahibul Fadilah Ibu Lurah beserta segenap jajarannya, Sahibul Bait Bapak RW 015 beserta segenap staf-stafnya, serta para hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya bukannya tidak ingat, tapi mengingat hemat waktu, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa di siang hari yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, saling bertatap muka, bersilaturahim di dalam rangka undangan Ibu Lurah, yakni hari ini adalah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, atau dengan bahasa lainnya adalah mungkin hari ini nanti malam adalah munggahan. Munggahan itu artinya adalah naik atau meningkat, pindah kepada tingkatan yang lebih tinggi dari bulan Sya'ban masuk ke bulan Ramadan, bulan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pribadi-pribadi kita juga insya Allah akan lebih baik, akan lebih meningkat, akan lebih berkualitas. Itulah makna munggahan, bahwa hari ini insya Allah kita sudah berada di bulan penghujung Sya'ban, tepatnya di tanggal 30. Kalau sudah di tanggal 30 itu namanya istikmal, sudah sempurna bulan, bilangan bulan Sya'ban. Jadi nggak mungkin lagi bergeser, nggak ada bulan Sya'ban tanggal 31, nggak ada ya. Yang ada adalah bulan Masehi yang ada gajinya ya. Ini udah tanggal pertengahan, udah rada-rada agak goyang-goyang dikit ya. Apalagi ibu-ibu subhanallah ya, di awal-awal sama suami senyumnya manis banget. Kenapa? Karena biasa awal bulan ya. Kalau udah pertengahan bulan ya, awal-awal bulan tuh cakep, tidurnya selalu centang gitu ya. Ntar kalau udah pertengahan tidur udah agak miring ya, udah tanggal 20 udah mulai tengkurap ya, 20 ke sana itu sisanya ngomel dulu. Pak Ustadz pengalaman pribadi, subhanallah ya. Alhamdulillah, itu artinya apa? Bahwa kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai nih nanti malam bisa masuk ke dalam bulan 1 Ramadan, insya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, di mana masjid, di mana musola, saya juga baru bebenah ya, masjid subhanallah, di mana-mana udah mulai persiapan ya. Insya Allah akan membludak
para jamaah di malam pertama biasanya begitu ya, di mana masjid, di mana musola biasanya membeludak, panitia repot, pontang-panting, minjem tikar, kalau perlu pasang tenda di jalan. Kenapa? Musola kagak muat. Biasanya malam pertama. Ibu-ibu ya, ibu-ibu isya belum nyampe, sejadahnya udah nyampe di musola ya. Takut kenapa? Takut nggak kebagian pasang kapling. Tuh, subhanallah, malam pertama ya. Memang inilah ya, Ramadan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat baginda Rasul. Ramadan belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, belum pernah diberikan kepada kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya, hanya diberikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat baginda Rasul itu umurnya kagak panjang, pendek umurnya. Ya, kalau ikut Rasul 63 tahun. Kata Nabi, umat baginda Rasul itu baina sittin wa sab'in, di antara 60-70 tahun. Jadi kalau sekarang ada yang udah 80 tahun, udah dapat bonus banyak. Ya, udah dapat bonus banyak. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Makanya kalau hari ini ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan. Nah, tinggal sebulan lagi. Ya. Pak Epi, subhanallah. Ya, saya cuma pesen aja makan yang enak-enak. Ya, kalau belum pernah ke Ancol, ajak ke Ancol. Suruh para naik tuh semua wahana, kalau perlu jorogin ke laut. Kenapa? Karena umur tinggal sebulan lagi. Itu kalau ikut umur Nabi 63 tahun, pulang dari Ancol masih hidup, masih panjang umur, bawa ke Ragunan. Biar lihat warna-warni binatang, nggak penasaran. Ya, kenapa? Karena umur tinggal sebulan lagi. Ya, dari Ragunan masih panjang umur, bawa ke Taman Mini, biar lihat tuh bentuk-bentuk rumah. Ya, biar hidup nggak penasaran. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, umur itu yang namanya ajal itu nggak ada syaratnya, maut. Ya, nggak ada syaratnya. Ya, syurutul mauti nggak ada. Mau cari di kitab mana juga nggak ada syaratnya. Ya, apakah kalau ada syaratnya yang mati duluan, yang meninggal duluan, yang tua? Nggak ada. Ya, syarat mati tua nggak ada. Kenapa? Karena kenyataan hidup membuktikan betapa banyak seorang ayah menyolatkan anaknya. Tidak sedikit seorang kakek, seorang nenek ikut menyolatkan cucunya. Berarti syarat maut bukan tua. Atau syarat maut adalah sakit? Enggak juga. Kadang kita merawat orang sakit, yang merawat duluan yang meninggal. Betul apa tidak? Betul. Ataupun syarat mati itu harus, ya, namanya diurut pakai abjad yang pertama. Diurut dari A, berarti Ibu Lurah. Subhanallah. Ya, diurut dari A. Ya, A ganti nama. Ya, ya, dari Z biar belakangan. Ya, yang pertama A, Ibu Lurah. Yang kedua B, Pak Bambang, ya. Mohon maaf nih, ada ibunya soalnya. La ilaha illallah, kagak ada syaratnya. Nih alhamdulillah kita bisa bersilaturahim nih. Mudah-mudahan dengan asbab kita silaturahim pada siang hari ini, walaupun saya tahu ya, ini udah mulai gelisah kelihatannya ya. Duduk udah mulai nggak anteng ya, udah mulai diangkat nih ya. Digeser ya, Pak, angkat pantat, angkat kaki segala macam. Ini kode, ini kode. Saya ini paling nggak enak kalau ceramah nih hari gini nih, jam-jam begini, jam makan siang. Ya, ini repot. Ya, kepanjangan, ntar bisa didemo saya. La ilaha illallah. Ya memang hidup begitu, Bu. Pak, hidup itu sungguhnya adalah saling tunggu menunggu.
Ini acara tadi belum dimulai karena apa? Yang undangan belum pada datang, akhirnya tunggu kan. Ya Ustaz juga terlambat ya, saling tunggu menunggu. Saya juga nunggu, yang kerja di rumah nggak datang-datang, anak 3 masih kecil-kecil saya tinggal, ibunya lagi kontrol ke Cipto. Ya akhirnya saya tunggu juga. Ya Masya Allah, ya pengantin itu sedang apa, menunggu apa? Menunggu penghulu. Ya Pak tuh ada. Subhanallah, saling tunggu menunggu. Ya. Nih saat ini juga saling tunggu menunggu. Ada yang ngelihat jam kapan nih acara kelar, gue mau makan lapar. Ya, tuh saling tunggu menunggu. Yang menunggu bukan hanya orang yang hidup saja, tapi yang menunggu juga orang yang sudah meninggal, orang yang mati. Sebab apa kata Nabi? Ya, mal mayyitu fi qabri. Orang, ya, seorang mayit di dalam kuburnya, kata Nabi ini, ya itu seperti orang yang sedang tenggelam. Seperti orang yang sedang tenggelam. Apa yang dia lakukan? Yang taziru, menunggu. Menunggu apa? Ad-da'wat, yaitu doa-doa dari siapa? Min abihi wa ummihi wa akhihi, yaitu dari ayahnya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya, dari anak-anaknya. Nah makanya ini di bulan Sya'ban itu dinamakan juga namanya bulan Roah. Bulan Roah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ya kita umumnya banyak ya memberikan atau menghadiahkan doa-doa kepada orang yang sudah meninggal ya. Doa, sedekah, insyaallah nih sedekah ya. Nggak tahu nih ya konsumsi hari ini dari donatur siapa. Yang jelas kalau diniatkan sedekahnya untuk orang yang sudah meninggal, insyaallah ya sedekah itu akan sampai kepada orang yang meninggal ya, siapapun yang memberikan sedekah itu. Kalau enggak dengan materi, dengan apa? Yaitu dengan kalimatut thayyibah, dengan doa, dengan pembacaan Al-Quran, insya Allah sampai. Tahadus bin nikmah, ya saya punya abi, punya umi, 2-3 tahun yang lalu juga sudah berpulang. Setiap saya sholat, saya tidak lupa untuk membaca, mengirimkan Fatihah kepada beliau. Insya Allah Fatihah yang saya sampaikan, yang saya baca, yang saya hadiahkan, insya Allah sampai. Kenapa saya yakin sampai? Karena sampai hari ini tuh yang namanya Fatihah belum pernah datang balik lagi ke rumah. Belum ada. Nah kalau nggak nyampe kan dia balik lagi. Lah kalau kita ngirim surat ya, kemudian nggak sampai kepada alamat yang dituju tuh balik ke surat. Alhamdulillah Fatihah kagak pernah balik lagi ke rumah. Ini mah jawaban akal-akalan aja. Ya, kalau buka kitab kelamaan. Ya. Makanya insya Allah doa-doa kita insya Allah akan sampai. Makanya oleh karena itu ada 2 nih ya inti daripada acara kita pada siang hari ini. Yang pertama kita jangan lupa ya, nih mau munggahan kita kirim tuh ke mushola, ke masjid, apa yang bisa kita kirim ya, hanya seteguk air pun itu nggak ada masalah. Yang penting kita ikhlas untuk sedekah bagi orang-orang yang meninggal. Kenapa? Karena mereka menunggu doa dan sedekah dari kita semuanya yang masih hidup. Yang kedua adalah intinya, yaitu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ntar malam kita sudah mulai taraweh. Ya, mari kita persiapkan. Ini Ramadan kalau kita boleh ilustrasikan seperti seorang tamu yang agung yang akan datang ke rumah kita. Ya, kalau orang yang teramat mulia, teramat terhormat mau datang ke rumah kita, taruhlah seorang raja atau seorang presiden yang mau datang ke rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan mempersiapkan penyambutan kedatangan dari orang yang terhormat itu. Ya, begitu juga dengan bulan suci Ramadan, apa sungguhnya yang sudah kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Sudah betul tadi yang disampaikan oleh Bu Lurah. Yang pertama kita ya awali Ramadan ini dengan saling memaafkan. Kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, secara hablum minallah kita beristighfar kepada Allah. Secara hablum minan nas kita harus saling ya maafkan antara sama manusia. Cuma ingat kalau udah maafan, kalau masalah utang masih tetap ya.
Ya, bukan habis maaf-maafan utang lunas kagak. Ya, tetap kalau yang namanya utang itu harus dibayar. Ya, Pak Oli ya, Haji Oli. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang kita persiapin nih. Makanya salah kaprahnya kita, ya, salah kaprahnya kita justru kalau mau lebaran kita repot ya saling maaf-maafan. Sebenarnya yang bagus tuh mau masuk Ramadan. Mau masuk Ramadan kita mau ibadah, jangan sampai ibadah kita menggantung, pahala kita tidak sampai kepada Allah karena masih ada urusan kita dengan sesama manusia yang belum selesai. Ya, makanya nih, yuk kita saling maaf-maafan. Ya, kita lebih baik mencari banyak teman daripada mencari musuh, betul? 1000 teman itu masih amat sangat sedikit ketimbang 1 musuh itu sudah teramat banyak. Makanya kita cari temen, ya. Ini aja saya ceramah begini, ini cari temen, ada temennya, ada yang ngedengerin. Coba kalau saya ceramah tengah-tengah situ lapangan sendiri, kagak ada yang dengerin, pasti orang dari jauh bilang, Pak Ustadz udah lama berarti. Udah lama apa? Udah lama kagak waras. Ya, Masya Allah. Nih kita mau ketawa aja ada temennya, ya paling nggak berdua. Coba kalau ketawa sendiri, nah itu dia. Kita dibilang gila, saudara-saudara sekalian. Makanya jangan, kita cari temen dah. Ya, jangan cari musuh. Ya, lebih baik kita bersatu. Kun kal yadain wala takun kal uzunain, kata Nabi. Jadilah kamu seperti kedua belah tangan, jangan seperti kedua belah telinga. Nih tangan kompak, alhamdulillah. Kalau yang kiri gatel, yang garuk tangan kah? Kanan. Kalau yang kanan gatel, yang garuk tangan kiri. Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan, kompak. Ya, tapi tugasnya beda. Kalau yang kanan yang bagus-bagus, ya ngambil jeruk tangan kanan, makan tangan kanan, tanda tangan kanan, terima duit, salaman kanan. Ya, kiri apa tugasnya? Kiri tugasnya yang gelap-gelap di bawah, bagian kebersihan. Ya, cuman apa? Nih tangan kiri nggak pernah iri sama tangan kanan. Yang kanan juga ya tahu diri dia. Habis terima duit ya, dapat duit 1 juta ya, dia beliin jam tangan seharga 500.000 yang pakai tangan kiri. Punya duit 2 juta dia beliin cincin yang pakai tangan kiri. Ya, nih kompak, bersatu namanya. Ya, tahu tugasnya masing-masing. Ya, kata Nabi jangan kayak kedua telinga. Coba lihat kedua telinga kita. Ya, biarpun dekat nih dua telinga kita, seumur-umur belum pernah ketemu. Seumur-umur. Ya, yang namanya telinga kanan belum pernah tuh main ke telinga kiri, belum pernah. Ya, belum pernah. Makanya kata Nabi, tuh jangan kayak kedua telinga. Lagian juga ya, nih kalau telinga itu mah iri-irian. Ya, coba lihat nenek-nenek pakai giwang. Ya, ada nggak nenek pakai giwang sebelah? Ada nggak? Nggak ada, pasti punya beli giwang 2. Iya, emang anak muda pakai cincin apa namanya, pakai anting sebelah. Ya, anak muda kita begitu sekarang, subhanallah. Yang ditiru orang barat pakai anting sebelah, mending emas, kawat jemuran. Ya. La ilaha illallah. Ya, lihat rambut dicet, katanya boceri, boleh ngecat sendiri. Wah, warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang pirang. Yang dia lihat apa orang barat? Loh, orang barat lihat kulitnya, ya putih kemerah-merahan, rambutnya pirang, melihatnya juga enak. Lah anak kita, la ilaha illallah, masya Allah, rambut dicat merah, muka demek, duduk di pinggir jalan, RT lewat. Ini orang ada bukti ya? La ilaha illallah. Makanya tuh ya, kita jadi seperti kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan ya, dengan kita bersilaturahmi pada siang hari ini ya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Tuh, aminnya udah kode, lapar. Ya, rasanya saya kurang bijaksana kalau terlalu panjang, karena saya nggak tahu ini ada transportnya apa enggak.
Biasanya sih begitu Bu. Ya biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa, saya mah Angular mah CS. Saya mah nggak perlu upload, transfer aja Bu. Subhanallah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.